Dan itu makin banyak intention juga, nggak cuma dari Indonesia, dari internasional pun juga seperti itu. Karena mereka aware, resources dari negaranya itu lebih mahal, dan kita pun juga punya talent yang bagus di Indonesia. Setuju. Selamat datang di episode ke-8 Podcast Upgrade Career by Praktikum. Ketemu lagi dengan saya Putra Nasution, VP Marketing dari Praktikum Indonesia dan founder dari komunitas Upgrade Career. Dan kali ini masih ada Mas Tiko. Tiko adalah CEO dari SAB Digital Marketing Agency. Sebelumnya itu dulu. SAB itu apa sih? SAB itu jadi misteri ya sebenarnya. SAB itu sebenarnya kepanjangan atau singkatan dari sinergi antar benua. Wah, asik. Sinergi antar benua. Kenapa dikasih nama Backgroundnya saat itu pada saat gue kuliah, terus juga nyambi kerja, gue sebenarnya pengen punya bisnis itu dari gue sekolah dasar. Sampai akhirnya visi ataupun mimpi itu semakin lama semakin luntur, sampai akhirnya gue istilahkan ini sebagai pecah telur ya. Pada saat kita punya impian dan akhirnya juga semesta mendukung. Iya, mestakung. Dan ya akhirnya kejadian, dan untuk nama ini sih sebenarnya udah gue rencanakan dari jauh-jauh hari pada saat gue masih di Jerman. Asik. One day kalau gue punya bisnis, gue pengen namakan SAB Sinergi Antar Benua. Asik. Jadi teman-teman, nggak ada salahnya membangun mimpi itu juga sedini mungkin, secepat mungkin, dan dirancang sespesifik mungkin kali. Betul, ya gitu ya. Spesifik. Iya. Saya juga begitu, sama ya. Ini kita bahas ini nih. Jadi gue ada dikasih satu artikel oleh teman-teman kita yang nyiapin konten. Ini ada sebuah artikel dari US News Careers ya, berdasarkan survei mereka, berdasarkan penelitian mereka. Judulnya itu adalah Web Developer is a Good Career gitu. Di sini yang menarik, yang bisa gua lihat statistiknya adalah yang pertama, median salary-nya itu rata-rata gajinya itu adalah $77,000 per tahun. Yeah. So that's a very lucrative salary kan? Gaji yang lumayan sangat bagus untuk di Amerika aja. Kemudian unemployment rate-nya 3% aja. Oke. Jadi artinya terserap semuanya. Iya. Kerja. Dan mungkin yang 3%-nya lagi nggak kerja tapi nyari side job jadi freelance. Kemudian yang rankingnya web developer itu memiliki ranking ke-6, pekerjaan terbaik atau rank nomor 6 di best technology jobs. Oke. Ya kan? Kemudian yang paling menarik lagi adalah dia bilang bahwa ratingnya untuk upward mobility, opportunities for advancements and salary, kesempatan kita untuk berkembang dan gajinya itu above average ratingnya, di atas rata-rata. Kemudian stress levelnya itu average. Flexibility-nya itu high. So kayaknya ini kan apa ya, janji-janji bukan janji-janji manis ya, tapi maksudnya menurut lu menanggapi itu tadi, lu sepakat nggak? Ya tentunya itu referensi yang sangat bagus ya, karena ini kiblatnya dari US. Sedangkan kita tahu di pasar Indonesia biasanya dapat wave-nya tuh agak telat. Ya, jadi betul. misalnya di sana udah ngetrend 2 tahun sebelumnya, kita jadi baru adopting hal tersebut. Dan tandanya bahwa ya negara yang juga sangat besar mengatakan dengan statement tersebut, berarti ya it's a valid statement. Ya. Dan gue jadi gini, sering kalau gue lagi roadshow, lagi ngisi acara, lagi webinar, kadang muncul pertanyaan, Mas Putra selalu bilang bahwa bisa gaji double digit dalam waktu 1 tahun, ya kan? Jadi gue selalu bilang kalau ikut praktikum, setelah lulus, kalau web dev itu kan 10 bulan di praktikum. Nah, dalam rentang 1 tahun kurang lebih, atau bahkan kurang, jadi misalnya memutuskan sekarang nih join, dalam waktu 12 bulan atau 15 bulan itu sudah bisa punya penghasilan double digit di atas 10 juta. Banyak orang yang kayak,
Mas, saya jadi web dev gajinya cuma 3 juta katanya. Gue terus terang bingung gitu. Masa iya jadi web dev gajinya 3 juta gitu? Menurut lu emang standar gajinya gimana sih kalau di Indonesia? Standar gajinya supply and demand ya. Supply and demand, benar. Di tempat lu lah rata-rata lah gitu. Ada minimumnya nggak? Minimum ada, tergantung juga dari berapa lama dia Betul, sudah ngikut. pengalaman pasti. Pengalaman dan secara real prakteknya dia bagaimana, tentunya ada penyesuaian setelah probation, biasanya probation 3 bulan. 3 bulan, Kalau gue udah oke dan enak sama dia, 1 bulan atau 2 bulan pun udah kita bisa full time kan. Oke. So untuk gaji negotiable, it's everything negotiable. Ada juga yang berdasarkan shares, itu kita share ke mereka pada saat pembukuan di akhir tahun. Jadi dari mereka pun juga dapat benefit tambahan. Dapat bonus, dapat. Plus juga ada beberapa ya perks yang kita kasih, utamanya di SHB sendiri. Itu adalah flexibility. Jadi sebelum dari pandemi 2019 kita udah full remote. Oke. Jadi across Indonesia lah kita punya tim dan ya selama kita kontrolnya pun juga bagus. Kontrol ini juga dibantu dengan teknologi ya. Jadi kita tahu mereka ngerjain apa, intensity atau productivity-nya bagaimana, untuk project apa saja. Karena untuk project sendiri dibagi 2 nih, ada yang project base, ada yang juga hourly base. Jadi berapa lama kita kerja dan itu yang kita dapatkan. Dan sisanya sih produktivitas meningkat, lalu juga stres juga menurun dari teman-teman. Jadi mereka nggak perlu commuting dari rumah ke kantor atau ya sebaliknya. Dan dari gue juga tetap happy. Jadi gue pun juga sangat meminimalisir adanya meeting. Jadi kalau bisa, gue sangat appreciate dari tim yang sangat inisiatif untuk bekerja mandiri. Jadi nggak banyak nanya juga. Yang penting deliver. At least kita sudah tahu end goal-nya itu apa dan kita kasih experience yang bagus juga ke klien. Dan ya itulah. Dan ini fun fact bahwa kita tim sangat lean. Jadi kita secara full time itu ada 10. Walaupun kita kerjasama juga dengan freelancer. Ya mungkin 50-50 lah antara freelancer dan full timer ya. Dan dari starting kita 2017 sampai 2022 sekarang, kita di 2019 kita nggak nambah orang, tapi revenue bisa bertambah karena kita utilizing teknologi. Jadi dari teman-teman juga bisa lebih bekerja secara maksimal, kerja mereka terbantu dan dengan bantuan teknologi. Lo menyebutkan bahwa 2019 secara profit lo naik. Yang kita tahu itu adalah era pandemi. 2020 ya. Ya kan, 2019 2020. Tapi itu gue pending sebentar. Ada satu yang menarik buat gue dibahas adalah berkaitan juga dengan yang US tadi, misalnya kan. Lu menyebut bahwa lu company yang mungkin kalau gue sebut remote first kali ya. Bukan remote friendly tapi remote first. Gue sengaja mengulang-ulang ini karena ini juga obrolan gue sama Bill sama orang-orang yang lain, teman-teman yang lain yang business owner, bahwa sekarang banyak sekali perusahaan yang bukan hanya remote friendly. Remote friendly itu teman-teman kalau misalnya teman-teman kepingin remote itu boleh gitu ya kan. Tapi sekarang banyak perusahaan yang kecenderungannya remote first. Jadi perusahaannya yang mengencourage orang untuk kerja remote gitu. Dan itu sudah lu lakukan sebelum pandemi? Sebelum pandemi. Alasannya apa yang pertama kali lu kepikiran, udah deh remote aja deh gitu? Gue mengimplementasikan nature dari gue sendiri kali ya. Karena gue ngerasa ngapain sih, atau juga gue melihat dari teman-teman di kantor itu ada yang tinggalnya di luar Jakarta dan mereka butuh waktu 1 jam lebih dari rumah ke kantor, kantor ke rumah, dan berarti kan 2 jam sendiri kan di jalan. Itu menurut gue adalah ya wasting banget kan dari waktu mereka, tenaga dan juga ongkos. Jadi saat itu sebenarnya percobaan juga sih di awal, yaitu kita selama bulan Ramadan kita berlakukan from home only. Jadi gak ada yang ke kantor. Kantor tutup, tetap buka tapi nggak pernah ditempatin. Dan ya gue melihat bahwa tidak ada perbedaan, bahkan produktivitas meningkat. Dari teman-teman juga kayaknya lebih happy. Mereka bisa lebih dekat sama keluarga ataupun juga mengatur jam kerjanya. Jam kerja sendiri di kami adalah 7 jam. Jadi bukan 7 jam 7 jam only, Senin sampai Jumat.
Dan itu sebenarnya juga terserah dari mereka mau mulai jam 5 subuh atau jam 5 sore. Asalkan jam waktu kerja ini terpenuhi tiap harinya. Dan ya akhirnya gue memutuskan untuk oke, kita lanjut aja ya untuk ini jadi remote. Dan yang dulunya orang-orang itu harus ke kantor, sekarang kantor hanya jadi opsi saja, opsi kesekian lah. Kalau pengen banget kantor ya udah datang. Kalau lagi suntuk di rumah ya silakan ke kantor. Wah, geluduk di belakang. Ini gue tarik sedikit karena tadi ada komen yang itu, Mas, saya web developer sekarang gajinya cuman di bawah UMR malah. So mungkin terkadang ya biasa ya komen-komen netizen kan. Cuman kalau gue pikir-pikir lagi, misalnya kayak gue sekarang. Gua kan secara base, gua kan tinggalnya di Binjai sekarang, ya kan. So I don't live in Jakarta anymore. Tapi seminggu sekali gua kesini gitu kan. Salam dari Binjai. Salam, aduh udah deh, bosan udah. Jok lama ya tuh. Ya halo Mas Faris, Bang Faris, Dek Faris, adik saya tuh soalnya adik. Nah mungkin kalau untuk teman-teman yang tinggalnya jauh dari Jakarta. Kayak misalnya gue nyari lowongan web developer, gue nyari pekerjaan web developer di Binjai. Ya mungkin aja gajinya segitu memang. Karena memang ya di Binjainya kan? Ya, nggak dibutuh-butuhin banget gitu kan. Atau kalau misalnya kayak ke Medan, ya naik-naik dikit gitu. Tergantung skala perusahaan. Betul. Kan. Tapi karena sekarang sudah remote first, ya kan? Teman-teman sebetulnya mau cari kerja di mana aja itu bisa. Nggak harus misalnya kayak Mas, aku tinggalnya di Mojokerto misalnya. Nyari lowongan web developer di Mojokerto mungkin ya begitu gitu kan. Tapi kan bisa apply ke SAB. Ya kan, kalau di SAB nggak mungkin gajinya UMR dong. Nggak mungkin. Nah, atau kita tarik lebih jauh lagi. Apply di Amerika aja sekalian. Bisa juga. Iya kan? Iya. Gue tuh berpikir gini, kenapa kita nggak apply rame-rame kerja di luar negeri? Untuk membawa devisa ke Indonesia gitu. Bisa. Iya kan? Ujungnya buat ekonomi juga. Buat ekonomi kan. Sekarang bayangin gini ya teman-teman. Nggak usah deh kita bahas yang kayak tadi 77.000 US per tahun. Hampir 1M lebih kan. Kita UMR Amerika aja deh. Average household income untuk keluarga yang menengah ke bawah. Terhitung miskin tapi nggak miskin banget. Itu kan 3.500, 3.700. Per bulan, ya kan? Kalau misalnya kita apply kerjaan di Amerika, mereka mungkin well aware fakta ini. Dia nawarin, oke deh, gua tawarin lu setengah dari UMR Amerika. Buat dia itu hemat, ya kan? $2.000 misalnya dia nawarin. Buat dia itu hemat dong, hemat banget karena pekerjaan basic pun di sana gajinya segitu. Nah ini web dev, gajinya 2.000. Buat kita 2.000 itu, gewah kan? Bisa kerja dari mana aja. Jadi misalnya kayak gua kantornya di Amerika, living cost-nya Binjai. Luar biasa. Iya kan? Kayak gitu kan? Dan buat lu sendiri misalnya menerima, lu kan berarti bisa ngerekrut orang dari mana aja basically. Dari mana aja. Itu suatu kelebihan nggak? Suatu kelebihan. Iya kan? Jadi gue stress free juga. Gue nggak mesti ketemu orangnya. Gue bisa interview secara online dan selama dia deliver ya kita bisa jalan terus. Fine aja gitu. Nah, jadi buat teman-teman jangan langsung pesimis, jangan langsung negatif. Mereka nih ngomong doang nih gajinya 2 digit gitu. Gue bisa menjelaskan 1.001 cara bagaimana kalau anak-anak praktikum yang ambil kursus di praktikum, bahkan 3 bulan pertama setelah dia lulus dia bisa dapat penghasilan 15 juta. Di atas 10 juta. Possible. Sangat possible. Nggak, kalau misalnya gajinya masih starting nih Mas, gajinya 8 juta misalnya, starting. Ya udah, habis itu cari side project aja gitu. Iya kan? Iya. So, itu tidak sulit sama sekali gitu. Sangat bisa sekali. Nah, kalau kita ngomongin skill set, gua kan ngomong tadi di bukan malah di belakang layar bahwa gua sekarang tidak lagi menerima project-project baru, gue hanya maintenance project-project klien-klien lama. Nah, jadi gue mungkin agak-agak sedikit kurang update nih masalah tren lowongan dan segala macamnya sekarang kan. Kalau lu sendiri deh, kira-kira skill set utama
kalau nyari web dev itu apa? Wow, teknis nih. Teknis. Skill set utama, gue nggak pernah ngulik sih sampai bener-bener core dia tuh bisa apa. Jadi yang gue track dan lihat lagi adalah dari portfolio dia Pasti. utamanya. Lagi-lagi. Terus juga pada masa probation. Probation. 1-3 bulan. Terus juga soal komunikasi dia dalam melakukan komunikasi sama kita ataupun sama klien. Jadi gue benar-benar ngebebasin dari tim itu, ya udah lu kerjakan lah, gue nggak mau pusing juga soal itu. Benar-benar. Tapi kalau untuk yang gue tahu dari tim, yang pasti ya JavaScript salah satunya, CSS, dan juga tentunya dari teman-teman web developer ini harus punya mata ya, mata dalam hal estetika. Estetika, oke. Itu juga sangat penting sampai akhirnya nanti dari apa yang dibuat juga adaptif dari devices di mana orang-orang ini akhirnya mengakses website yang dibuat. So ya kira-kira itu sih. Dan ya, skill set gue nggak ada yang benar-benar rigid harus bisa gitu. Yang penting langsung praktek. Lu nggak punya misalnya spesifik bahasa pemrograman secara spesifik atau tools secara spesifik yang harus orang bisa sebenarnya? Mungkin lebih mudahnya untuk framework aja sih ya. Framework, Iya, oke. untuk baik itu CMS ataupun juga buat e-commerce platform, pakai itu WooCommerce atau Shopify. Dan ya selama mereka bisa operate dan handle dari tugas-tugas yang diberikan, it's fine buat gue. Dan lagi-lagi kayak kita bahas tadi, kalaupun misalnya gue nih, gue ada yang ngelamar misalnya, dia bisanya, let's say apa, CI misalnya, code editor atau Laravel misalnya, itu juga nggak masalah-masalah amat. Toh WordPress-nya kalau kita pakai WordPress heavy on WordPress, bisa headless, itu bisa dibikin dia bisa bikin part tersendiri untuk itu gitu. Itu teman-teman namanya kalau sekarang kita sebut metodenya modular. So kayak aplikasi website yang teman-teman tahu yang ribet-ribet yang dipakai buat pesan tiket pesawat, pesan hotel kayak gitu-gitu, itu tidak dibuat dari satu bahasa pemrograman tertentu saja. Jadi bisa jadi chatnya pakai pakai Firebase. Misalnya Firebase ya kan. Kalau Firebase berarti database-nya di sebelah sana. Tapi mungkin database pemesanan hotelnya pakai SQL misalnya di belakang gitu kan. Ada yang pakai Mongo, ada yang macam-macam gitu. So itu tidak terlalu bermasalah gitu. Nah, gue tadi intriguing karena lu bilang tahun 2019 dan 2020 lu malah grow. Ini menarik untuk dibahas karena sebenarnya kan kita melewati era pandemi itu kan semua orang merasakan lah ya. Setidak-tidaknya kekhawatiran lah gitu, uncertainty dan segala macam. Dan banyak orang juga yang dirumahkan, banyak orang yang dipotong gajinya, banyak orang yang bahkan nggak punya kerjaan sama sekali. Tapi lu malah grow. Sharing sedikit, gimana? Kenapa bisa kayak gitu? Oke, pandemi ini sebenarnya mengakselerasi kesadaran dari semua bisnis di Indonesia bahwa mereka memang perlu go digital. Jadi kita dapat berkahnya sebenarnya dari situ. Ya dengan tim yang ada, akhirnya kita nge-handle lebih banyak project. Dan 2020 atau katakanlah dari 2019 ya, 19, 20, 21 gitu kita selalu grow tiap tahunnya sampai dengan di tahun ini. Jadi kita dapat wave-nya yang dari hal yang bagus ya dari pandemi. Dan semakin kesini kan tandanya bahwa company di luar sana itu mereka makin aware kan bahwa mereka perlu go digital, apapun caranya, whatever it takes. Dan ya itu adalah makanan sebenarnya buat semua web developer atau agency. Dan ya itu sih, jadi kita gak ada pengaruh at all untuk dari pandemi, alhamdulillahnya gitu. Gue mungkin bisa ngasih bayangan gini ke teman-teman ya. Ketika pandemi, kan mungkinnya ada orang yang dirumahkan. Akhirnya dia terpaksa berpikir kreatif, gue jualan makanan deh gitu. Kan banyak tuh yang kayak gitu. Atau gue buka bisnis deh. Nah, pengusaha-pengusaha baru yang muncul ini, yang memang dipaksa oleh keadaan, mereka kan karena nggak bisa buka tempat atau gimana harus cepat bisa jualan, akhirnya berpikir, ya ini digital strateginya. Nah, yang
apa ya, yang dapat berkahnya adalah orang-orang yang di dunia IT-nya yang ngebantu bikin websitenya, termasuk orang-orang yang digital marketing juga grow di pandemi kemarin. So mungkin fair juga kalau kita sebut bahwa profesi di dunia IT terutama kayak web developer, data analis, data scientist itu lebih recession proof kali ya. Jadi nggak terlalu ngaruh sih itu. Ya karena momentumnya pas ya. Momentumnya kita nggak bisa. Ya kita nggak bisa bilang pasti begitu pasti gitu. begitu. Tapi memang setidaknya kan kita mengamati tren dan kalau kita bahas tadi masalah menjanjikan ya menjanjikan sekali gitu kan. Nah ada juga pertanyaan kemarin di Bandung waktu bikin event di Bandung ada yang nanya, Mas seperti kita tahu sekarang ini wave-nya banyak layoff di mana-mana, banyak pengurangan karyawan di mana-mana. Si Orange kemarin baru nge-layoff orang banyak, startup juga nge-layoff orang banyak. Kenapa Mas bilang bahwa demand-nya ini tinggi dan sementara yang di sono banyak yang di PHK? Lu menyikapinya gimana? Oke, itu perlu dibedah beritanya sebenarnya. Iya, benar-benar. Laying off itu juga memang kabar buruk buat si pekerja, tapi kabar baik dari sisi investor. Iya pasti. Dan dari mereka kan juga pengen terus growing. Salah satu cara adalah efisiensi dengan cara mengurangi orang. Tapi tetap kita top of mind-nya mereka udah jadi solusi, mereka udah jadi pilihan dalam segala apapun kebutuhan mereka yang ada. Jadi berita yang di konsumsi publik itu kan belum tentu realnya seperti itu kan. Kita perlu lihat dari sisi lain sebenarnya. Dan pada akhirnya yang bertahan di perusahaan-perusahaan tersebut adalah orang yang memang sesuai dengan kebutuhan yang mereka miliki dan juga sesuai dengan kontribusinya. Betul. Nah, tapi kalau gue ngebedah sedikit lebih dalam lagi sebenarnya mungkin bisa dilihat yang di layoff itu sebenarnya orang-orang dari bagian mana gitu kan. Kalau logika berpikirnya adalah begini gampangnya, perusahaan teknologi karena core bisnisnya teknologi, yang dikembangkan teknologi, yang nggak mungkin yang di layoff orang teknologi, simpelnya begitu kan. Perusahaan yang e-commerce yang gede-gede, mereka sangat butuh data analis, data scientist, mereka sangat butuh web developer. So ketika mereka harus menyeimbangkan balance sheet-nya, karena pasti mereka ini lagi-lagi agak-agak sedikit technical untuk yang begini growth perusahaan. Tapi mereka kan pasti mungkin mau nerima funding baru. So investornya pasti nanya kan, lu gimana cara? Ya paling cepat cara menyehatkan perusahaan ya layoff gitu. Nah, tapi juga teman-teman perlu tahu, biasanya teman-teman kita yang kena layoff dari perusahaan-perusahaan yang gede-gede ini, juga mereka itu udah ada yang mau nampungin lagi sebenarnya. Karena mereka lulusan dari startup. Karena mereka lulusan dari sana, jadi portofolio mereka udah ada gitu. So jangan terlalu suuzon lah kalau kita bilang ya. Jangan terlalu negatif. Maksudnya itu kan hal yang di-amplify kan. Sedangkan kita juga tahu ada banyak perusahaan di luar yang diberitakan tersebut yang sebenarnya masih growing dan bahkan masih hiring. Cuma memang ada beberapa perusahaan yang masih perlu lebih hati-hati agar growth-nya tetap jalan. Itu pentingnya teman-teman selalu upgrade diri, jangan pernah merasa puas, selalu kayak kemarin ada yang, Mas saya anak IT, iya benar. Alumni kita ada Mas Angga namanya, dia kuliah S1, S2 IT, sekarang udah jadi IT manager di Bintan, di salah satu resort, di sana, resort internasional. Tetap ikut praktikum. Karena dia mau level up their skills. Dia mau level up gitu. Supaya dia tetap bisa kompetitif dan survivability-nya makin tinggi gitu ya. So teman-teman jangan sekali-sekali ngerasa pinter, jangan sekali-sekali ngerasa gue udah belajar kok, udah jago kok gitu. Tetap upgrade dirinya ya gitu. Nah ini juga bersambungan tadi kayak kita bahas masalah berita. Salah satu buzzword yang belakangan ini muncul adalah resesi ekonomi 2023. Winter is coming ya kan. Mungkin belajar dari pengalaman lu melewati pandemi. Kira-kira lu punya insight atau tips? Sebenarnya tergantung dari
klien yang lo targetkan ya. Kalau kita ngomongin resesi itu berarti udah makro banget lah. Betul. Secara negara, secara benua ataupun regional. Tapi baik lagi kita lihat bahwa kehidupan terus jalan kok. Betul. Bisnis juga terus ada. Dan kalau selama ini kita selalu menargetkan corporate, kita bisa menargetkan ke medium. Karena dari mereka ya, mereka tetap butuh untuk digital ini atau bahkan lebih rendah lagi levelnya. Jadi selama kita pun agile untuk mengadaptasi diri sesuai dengan kondisi yang ada, ya kita tetap bisa survive dan bahkan thriving. So, ya. Yeah. Gue selalu bilang sama setidaknya orang-orang teman-teman yang ada di komunitas upgrade karir, kalau gue lagi webinar, kalau lagi gue ini, nggak usah takut menghadapi apapun, ya kan? Kan toh tetap kayak lu bilang, kehidupan harus berjalan gitu ya kan? Dan juga kalau kita melengkapi diri dengan skill-skill yang demand-nya banyak, pasti daya saing kita juga tetap. Resesi kan bukan berarti kita kembali ke zaman Flintstone kan? Betul. Tahu nggak Flintstone? Hah? Jangan kelihatan tua gitu ya. Oh iya, ke zaman bahala. Ke zaman bahala gitu ya. Dan menurut proyeksi lu sendiri tahun depan kira-kira masih bakal banyak nggak tuh kebutuhan project-project yang buat web dev? Masih. Ya masih ya tetap. Iya, Malah jangan-jangan makin banyak ya. Makin banyak sih. Ya kita lihat dari tahun ini kan udah mulai bounce back ya. Iya. Dan itu makin banyak intention juga nggak cuma dari Indonesia, dari internasional pun juga seperti itu. Karena mereka aware, resources dari negaranya itu lebih mahal dan kita pun juga punya talent yang bagus di Indonesia. Setuju. Ya. Gue setuju dan sekali. teman-teman bayangkan bahwa dunia ini adalah kanvas yang kosong, di mana teman-teman bisa kerja dari manapun dan menawarkan jasa teman-teman, skill teman-teman ke siapapun di dunia ini. Jadi itu yang satu mindset yang bisa ngubah pemikiran teman-teman. Ya, supaya kita jangan takut, ya kan, bahwa kalau misalnya banyak layoff di Jakarta, di Amerika masih banyak yang menerima gitu ya kan. Dan lagi-lagi teman-teman, coba pikirkan logikanya begini. Ketika mereka harus menyehatkan perusahaannya, mungkin salah satu yang paling gampang adalah mengurangi working capital, gaji dan lain-lain. Kalau mereka harus ngurangin gaji orang, mereka mungkin ngelirik ke negara-negara lain. Nah, mereka ngebayar gaji lebih rendah untuk Indonesia, skillnya sama, apalagi lulusan praktikum karena standarnya internasional kan, skillnya sama, on par sama yang di Amerika, tapi gajinya setengahnya, bahkan mungkin lebih kecil lagi dari setengahnya. Buat kita yang di Indonesia, gajinya 3 kali lipat, 4 kali lipat dari gaji biasa. Win-win untuk semuanya gitu. Dan early wave kan? Early wave. Kalau teman-teman sekarang join kursus web developer di praktikum atau data analyst, data scientist, pertengahan tahun depan teman-teman sudah siap tempur dengan skill set yang baru dan menjadi citizen of the world, ya kan? Mencari gaji dolar di mana-mana. So itu mungkin salah satu solusi ya. Dan juga bisa side hustle ya. Bisa side hustle. Kita teman-teman juga misalnya udah punya secure job. Ya nggak mesti meninggalkan job tersebut. Iya, benar. Ya, kita bisa tetap nambah untuk kehidupan kita, untuk living cost kita dengan cara mengambil side project atau side hustle tadi. Dan banyak orang lupa bahwa orang-orang IT itu penghasilan dari side project-nya lebih besar kadang-kadang dari gajinya di kantor. Keren lebih besar. Iya kan? Iya. Bisa lebih banyak, bisa sampai 2 kali. Tapi nge-keep job aslinya karena tetap. untuk security aja. Iya, tetap. Ya kalau itu kan lebih masalah security ya. Kenapa lagi? Pertanyaan. Biasa? Iya. Kita menjawab pertanyaan kali ini. Oke. Pertanyaan yang pertama, Mas, saya kurang nyaman untuk berinteraksi dengan orang banyak. Saya introvert. Apakah profesi web developer cocok untuk orang seperti saya, Mas? Ya. Cocok. Tapi ya teman-teman perlu pahami juga ya, kita bisa kerja di mana-mana, nggak perlu ketemu orang. Kita tapi tetap harus berkomunikasi. Betul. Kalaupun kita nggak suka ngobrol secara verbal, at least komunikasi kita by typing, by email itu bagus. Bagus. Jadi clarity pun tersampaikan ke klien kita nantinya. Setuju banget. Mungkin kayak teman-teman nggak tahu, kayak gue sama Tiko ini juga sama-sama introvert, nggak ini juga sama-sama sebenarnya. introvert. Bukan apa namanya, nggak seseorang yang suka Tampil. tampil gitu ya. Tapi ya
untuk kepentingan bisnis kita harus belajar Harus memaksa diri. Harus memaksa diri. So teman-teman nggak nyaman itu nggak masalah sebenarnya. Toh kan harus presentasi, harus misalnya meeting online itu sesekali saja, dan itu tetap harus kita pelajari lah ya. Tetap. Jadi nggak masalah, itu cocok banget profesi web developer untuk para introvert. Tapi jangan terpaku dengan pemikiran seperti itu ya. Gue Iya. nggak suka interaksi sama orang, ya udah gue gini aja terus. Jangan. Jangan lah. Kan kepengen upgrade. Iya. Kalau kepengen upgrade ya harus mau adaptasi gitu. Harus dilawan ininya, nature-nya ya. Pertanyaan yang kedua, Mas, sebagai web developer, kira-kira sebenarnya lebih nyaman kerja in-house atau di perusahaan atau independen, jadi freelancer? Oke, ini terkait dengan security ataupun certainty dari teman-teman. Kalau risk taker dan memang orderan sudah bagus, itu freelancer lebih menjanjikan dan lebih bagus apa yang bisa teman-teman terima. Tapi kalau memang lebih nyaman dengan punya pekerjaan yang tetap, ya jadi in-house pun ya gak ada yang salah, gak ada yang benar sih. Yang benar-benar bagus dan ideal itu seperti apa. Intinya ya bagaimana teman-teman bisa terus berkembang, survive, dan meningkat kehidupannya. Dan kalau kata gue ya, kesempatan yang mana aja hajar aja dulu. Betul. Ada in-house ya, ajar in-house. Toh kan sambil kerja di kantor tetap bisa nyari side project juga gitu. Kita pun juga nggak kawin sama kerjaan kita. Iya, benar. Kita manusia bebas. Benar, manusia bebas. Orang-orang IT manusia bebas, nggak suka diatur. Aturannya harus teratur gitu ya. Aturannya harus teratur. Iya. Jangan yang terlalu strict banget, tapi tetap kita punya rules yang kita harus ikutin gitu ya kan. Gitu aja. Dan juga gue tahu karena gue pernah mengalaminya. Gue misalnya waktu itu di Odesk ya, gue nggak tahu sekarang Odesk masih ada apa enggak ya. Odesk tuh mirip kayak freelancer gitu kan, kayak Upwork. Ada beberapa klien yang udah 1, 2, 3 project nih sama kita. Kemudian dia bilang, kalau gitu lu gua kasih retainer fee deh. Oke. Lu gua bayarin $500 tiap bulan, nggak usah kerja full, tapi kalau gua butuh apa-apa, lu standby gitu. Ada kan yang kayak gitu kan? Ada juga. Dan itu hybrid juga tuh, setengah penghasilan bulanan, setengah freelance juga gitu kan? Iya, betul. Dan itu sebenarnya it's a good business karena kita udah tahu dan bisa kalkulasi untuk depannya. Kita bisa dapat berapa, dan kita juga bisa mengukur kapasitas baik itu dari skill ataupun juga dari waktu. Jadi kita tetap bisa bagi pekerjaan untuk project lain. Nah, itu dia. Pokoknya makanya terjun aja lah dulu lah, kebanyakan janji-janji manis nanti sakit gula nanti. Kena janji manis melulu kan. Pertanyaan yang ketiga, Mas, saya tertarik untuk switch career ke web developer. Menjadi web developer mungkin ya. Minta info fundamental skill apa yang dicari untuk posisi-posisi web developer? Fundamental skills ya? Ya. Wah, ini tiap jawaban bisa berbeda sih. Berbeda-beda. Ya. Secara umum aja lah mungkin ya. Secara umum ya, gua rasa perlu pemahaman tentang fungsi website itu apa sih? Nah, itu benar. Karena balik lagi ya, website itu yang dilihat oleh manusia. Bagaimana manusia berpikir atau pada saat membaca informasi dari website tertentu, bagaimana mereka berinteraksi dengan websitenya. Baru setelah itu ya pelajari fundamental, ya cari tahu aja bagaimana website ini dibangun. Jadi yang tadi seperti episode sebelumnya gue bilang reverse engineering itu adalah gue bisa bilang itu satu skill set sih, di mana orang mau ngulik dan duduk manis untuk mempelajari. Nah, kalau fundamental secara teknikal HTML dan CSS. HTML dan CSS. Mungkin sekarang CSS sebagai permulaan, tapi setelah itu mungkin belajar les kali ya. Mas Editor? LESS, ya kan? Nah, itu dan banyak kalau di praktikum malah lebih dari les lagi, ada library baru sendiri yang lebih advance. Yang lebih advance lagi gitu. Gue sendiri waktu melihatnya amazed sendiri. Kesusahan. Iya, ternyata materinya advance sekali. Dan dari nol dipelajari, so jangan takut gitu. Teman-teman siapa aja bisa untuk belajar gitu ya. Kemudian Mas, pertanyaan yang keempat tentang pembagian job desk dalam tim. Nah nih,
Apakah web developer memiliki posisi atau spesialisasi yang berbeda dalam suatu perusahaan? Mungkin maksudnya dia gini, web developer tuh banyak macamnya nggak sih, beda-beda nggak sih gitu? Mungkin gitu kali ya. Ya, kalau di simplify sebenarnya front end back end. Front end, back end. Yes. Ya. Tapi ada turunannya lagi kan, yang tadi lo bilang UI UX designer, ataupun juga soal performance optimization, ya. lalu juga dari ya desainnya sendiri itu memang turunannya ada macam-macam. Hanya saja untuk secara simpelnya garis besarnya front end back end. Nah, front end, back end. Kalau kita kategoriin dua ini, CI/CD dan DevOps masuk di mana? CI/CD dan DevOps di atasnya sih. Iya, iya. Jadi ya untuk connecting the dots lah. ya, connecting the dots. Iya. Dan di situ masih ada project manager, ada macam-macam lagi yang membantu saling ini kan. So, mungkin ya gitulah. Jangan itu hanya judul aja. Judul aja. Dan Basicnya sama sih, itu aja sih basicnya. basicnya sama. Dan kalau memang dari dirinya sendiri juga punya ketertarikan yang dalam di sini, ya bisa-bisa ya paham dua-duanya atau Iya. paham any fields yang ada di web development. Betul. Nah, gue sekarang mau nanya ini. Berbicara kita masalah otodidak atau ikut bootcamp. Lu pribadi, waktu memulai belajar secara otodidak, berapa lama yang lu butuhkan sampai lu punya bird eye view, oh ternyata web itu begini loh. Ada back end, ada front end, ada CI/CD, ada DevOps, ada domain, ada ini, ada segala macam segala. Kira-kira lu butuh waktu berapa lama sampai memahami itu semua? Gue masih terus belajar ya, Masih tapi terus kalau belajar? gue recap, mungkin sampai gue confident untuk menawarkan jasa itu 1 bulan. 1 bulan? 2 bulan? Dari pertama belajar? Walaupun masih kulit-kulitnya ya, gue nggak bilang gue langsung Iya, expert di kulit-kulit. situ. Tapi oke, enggak. Itu kan dengan kondisi yang memang kita mau ngoprek, bener-bener ngoprek. Maksud gue sampai lu bener-bener confident bahwa gue bisa jadi expert nih di dunia web dev gitu. Ya. Kira-kira butuh berapa? 1 tahun, mungkin 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. Dan itu dengan kondisi lu memang optimal ngoprek. Optimal ngoprek, pelajari study case, pelajari project, ya itu sih yang untuk mempercepat kita untuk pemahaman. Kalau belajarnya nyambi-nyambi? Belajar Sebentar nonton Netflix, sebentar nonton... Wah, wah itu bisa nggak selesai-selesai sih kalau nyambi-nyambi Bisa nggak terus. selesai-selesai. At least teman-teman harus fokus dan duduk manis untuk mempelajari. Jadi itulah kenapa teman-teman kalau ikut bootcamp itu benefitnya banyak. Terutama kalau ikut praktikum, selain yang tadi di episode sebelumnya kita bahas, ada diajarin cara interview, karena itu punya fase belajar sendiri tuh, ya kan? Itu soft skill. Iya, dan trial and error sendiri juga gitu kan. Kemudian ada mentornya, ada yang bantuin ngatur jadwalnya, ada tutornya, ada code reviewernya. Nah, ini oke, menarik soal code reviewer. Gue bahas satu. Jadi kalau misalnya orang yang belajar dari YouTube misalnya, secara kualitas codingnya, menurut lu udah mumpuni nggak untuk dipekerjakan? Oke, ada yang bilang kalau kita belajar sendiri itu ibarat kita nyapu, tapi masukin ke bawah karpet. Jadi yang penting jalan, yang penting kelihatan bersih, tapi ada banyak backdoor yang terjadi. Ya, banyak banget yang di bypass gitu ya. Iya. Dan kira-kira kalau yang kayak begitu itu, lu butuh waktu berapa lama buat ngajarin dia? Kalau misalnya jadi tim lu deh, lu lagi rekrut web dev tapi karena nggak ada pilihan harus nerima, ya udah deh. Dia juga portofolionya ngopi-ngopi dari GitHub orang misalnya gitu kan. Kira-kira butuh waktu berapa lama supaya bisa optimal di tim lu? Susah sih itu, soalnya udah dari fondasinya seperti itu ya. Iya. Yang the best thing I can do adalah gue minta dari senior developer untuk ngajarin dan maintain dia. Developer ditambahin lagi beban hidupnya ya. Dan itu juga bakal jadi, gua nggak mau bilang benalu ya, kejam banget bahasanya, tapi bakal jadi anak yang nggak asik lah gitu istilahnya di kantor, yang ngerepotin aja lu gitu kayak gitu. Iya, bisa juga seperti itu. Makanya kita tetap harus merasakan vibes yang ada di kantor sih. Nah, jadi teman-teman memilih tempat belajar yang ada code reviewer, terutama praktikum, itu sangat-sangat penting sekali ya teman-teman ya.
dan nggak banyak itu yang punya gitu. Satu lagi, gue kepengen jelasin juga bahwa Praktikum itu adalah satu-satunya bootcamp di dunia yang punya platform terintegrasi untuk semuanya. Jadi pokoknya semua berjalan di satu platform itu. Lu bahkan nggak perlu nginstal apa-apa. Karena kalau kita belajar, misalnya kayak kita mau belajar Laravel atau coding editor misalnya gitu ya, kita nonton di YouTube. Itu kadang nyetingnya seminggu nggak selesai-selesai tuh, ya kan? Bingung sendiri kan? Nah, jadi manfaatkanlah praktikum yang memang sudah ada di situ semua. Nanti udah belajar semua basic-basic dan teori dan ini segala macam, sehingga ketika nanti disuruh nyeting, disuruh install itu sudah lebih paham gitu. Kalau belum apa-apa suruh nyeting ya bye-bye duluan, bingung duluan. Nah, mungkin lu bisa kasih insight cara lu melihat profesi web dev sebagai seorang freelancer atau sebagai seorang karyawan. Dan setelah lu sekarang running agency sendiri, punya tim sendiri, menurut lu beda nggak? Ada perubahan pola pikir nggak lu melihat profesi itu? Ada. Perubahannya adalah gue belajar teknik leverage ya. Jadi kita nggak punya skill tertentu, kita gunakan skill orang lain. Kita nggak punya waktu, kita gunakan waktu orang lain. Kita nggak punya uang, kita gunakan uang orang lain. Ya, so itu adalah salah satu mindset untuk starting the business sebenarnya. Karena kita punya skill, kita punya diri, kita punya waktu, itu terbatas. Betul. Tapi gimana cara kita tetap mendapatkan lebih dari opportunity yang ada di luar sana dengan cara kita ya mempekerjakan orang lain, dan utamanya adalah upgrade selain dari hard skill yang tadi terkait dengan web development, tentu juga perlu upgrade soft skill. Di mana kita kemampuan komunikasi, kemampuan pitching, kemampuan sales, karena everything is about sales. Betul. Kita negosiasi sama orang itu sales, kita minta izin sama orang tua itu sales, kita minta keringanan dari guru itu sales juga. Betul. Dan itu yang memang menjadi hal sangat mendasar untuk teman-teman yang mau terjun ke dunia bisnis. Dan ya, kita akuisisi klien itu juga sales. Everything is all about sales, dan itu basicnya adalah komunikasi. Dan itu yang perlu ditingkatkan. Kalau pandangan sih, pada saat awal ya gue pikir gue ada project gue kerjakan. Apapun itu yang bisa gue lakukan sesuai dengan kemampuan gue. Tapi kalau sekarang dapat project, oke, siapa nih kira-kira yang bisa kerjakan? Siapa nih gue kira-kira bisa bersinergi dengan agensi lain? Atau dari tim gue mana yang cocok untuk gue assign tugas tersebut? Jadi ya itu dua hal yang sangat berbeda dan beda kurva. Mungkin kalau gue coba simpulkan secara sederhana, ini ketika sebelum lu memulai bisnis, lu berpikir soal kompetisi, full kompetisi, gimana caranya gue dapat project banyak, gimana caranya ini, gimana. Kalau sekarang mungkin lebih soal kolaborasi kali ya. Siapa yang kita bisa ajak kerjasama supaya kita mencapai tujuan yang sama. Gitu. Teman-teman, lagi-lagi ya, ini sudah nggak zamannya kompetisi saja. Ya, kompetisi selalu lah ya, tapi jangan selalu berpikir kompetisi. Sekarang itu zamannya kolaborasi. Nah, salah satu caranya berkolaborasi adalah join komunitas, ikut praktikum tentunya, karena kalau teman-teman ikut praktikum, teman-teman berkolaborasi di dalamnya, karena belajarnya secara kelompok juga, belajar ada mentor, belajar di situ, belajar kolaborasi di situ gitu. Jadi kita tunggu ya teman-teman di sini. Gua minta ini bro, closing statement dari lu buat teman-teman yang mungkin sudah kepengen jadi web dev, ya kan? Tapi mungkin masih, iya nggak, worth it nggak nih gitu. Oke teman-teman, sekali lagi saya Trinal Stiko dari SAB. Closing statement saya adalah, pertama, kita balik lagi ke niat kita mau shifting karir untuk apa, objektifnya apa, karena kita starting with end, kita pengen lihat visi ideal dari diri kita ataupun hidup kita itu seperti apa. Yang kedua adalah selalu edukasi diri. Dan edukasi diri ini bisa macam-macam, apakah itu dari skill web development-nya atau apapun yang teman-teman sekarang kerjakan. Karena pada saat kita upgrade diri, kita level up our skills, itu yang akan membedakan kita
dengan yang lainnya sehingga kita jadi pilihan. Dan yang ketiga, saran saya adalah enjoy aja, nggak usah terlalu tegang tentang shifting karir. Dan saya lihat bahwa praktikum adalah salah satu solusi untuk teman-teman bisa mencapai tujuan dari teman-teman semua. Sekian dari saya. Wah, terima kasih banyak kita ucapkan untuk Mas Tiko sudah meluangkan waktunya di antara kesibukannya untuk ngobrol-ngobrol kita ke sini. Bro, nanti kita sharing-sharing lagi di lain waktu, either dari webinar atau dari komunitas Upgrade Karir. Lagi-lagi jangan lupa kita tunggu di komunitas Upgrade Karir. Kalau misalnya masih kayaknya bener nggak nih, udah bisa join praktikum belum ya? Worth it nggak? Join dulu komunitas Upgrade Karir. Atau kalau sudah yakin, pastinya karena orang-orang yang menang adalah orang-orang yang mengambil langkah secepatnya, ya kan? Selalu itu, pasti yang menang itu duluan lah, karena dia ngambil langkah secepatnya. Kita tunggu daftar di praktikum secepatnya supaya bisa berubah hidupnya juga secepatnya ya. Terima kasih sudah nonton podcast Upgrade Karir bersama Praktikum. Sampai ketemu di praktikum. Dadah. Bye-bye.